Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran materi kita pada hari ini, yaitu mengenai media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya adalah tentang beriman pada hari akhir. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir. Sebagaimana seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Had ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Bahwa dapat kita simpulkan, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 alam yang akan dilalui oleh manusia, yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh, yang kedua adalah alam kandungan, yang ketiga adalah alam dunia ataupun alam syahdah, yang keempat adalah alam barzah atau alam kubur, yang kelima adalah alam akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa nama-nama hari akhir itu banyak macamnya. Yang pertama kita kenal dengan Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan di alam kubur. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Dan selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal perbuatan kita hidup di dunia akan dihisab. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Sekarang kita lanjutkan dengan macam-macam kiamat. Hari kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kita ketahui dulu bahwa pengertian daripada kiamat sugro adalah disebutkan juga kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Itu contoh daripada kiamat sugro atau kita kenal dengan kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro seperti kita ketahui, yang pertama adalah kejahatan semakin merajalela. Banyak ulama yang meninggal dunia, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, fitnah sudah merebak kemana-mana, banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Itulah tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Sekarang kita lanjutkan dengan kiamat kubro. Kiamat kubro ini sebagaimana kita ketahui adalah kiamat besar. Pengertian daripada kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama adalah munculnya dabbah atau hewan ajaib yang dapat berbicara. Yang kedua munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga munculnya Dajjal. Yang keempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah matahari terbit dari arah barat. Itu adalah contoh-contoh daripada kiamat kubro ataupun kiamat besar. Baiklah, kita ambil hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.